Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani, NIM 20233073, Prodi D3 Manajemen Pajak. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas komunikasi perpajakan, tugas praktek tentang presentasi komunikasi perpajakan minggu ke-14 tentang perpajakan. Yang pertama, pengertian perpajakan. Pajak merupakan pungutan wajib pajak dari rakyat untuk negara yang setiap sennya dari uang pajak dibayarkan oleh rakyat tersebut akan masuk ke dalam kas atau pos pendapatan negara. Dari sektor pajak, pajak digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah, yaitu demi kesejahteraan rakyat. Pembagian pajak. Yang pertama, menurut golongan pajak langsung. Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau wakil. Dengan kata lain, pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri. Pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain serta pembayarnya juga bisa diwakilkan. Pajak tidak langsung ini tidak memiliki surat ketetapan pajak sehingga pengenaan dari pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan diaktifkan dengan tindakan atau atas suatu kejadian. Terdapat 3 unsur yang dapat mengenali pajak tidak langsung. Yang pertama, penanggung jawabnya, yaitu secara formal yudiris diharuskan melunasi pajak. Yang kedua, penanggung jawabnya, yaitu orang yang memikul beban pajak. Yang ketiga, pemikul beban pajak, yaitu orang yang menurut maksud dari undang-undang harus memiliki pajak. Yang termasuk pajak tidak langsung adalah pajak pertumbuhan nilai (PPN) atau pajak bea masuk dan pajak ekspor. Menurut sifatnya, pajak subjektif yaitu pajak yang pangkal berdasarkan dari subjeknya, yaitu pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif yaitu berpangkal berdasarkan objeknya, contohnya PPN dan PPNBM. Yang ketiga, menurut pemungutannya, pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya pajak penghasilan, PPN, PPNBM, dan bea materai. Pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk rumah tangga daerah, contohnya pajak reklame, pajak hiburan, BCA atas tanah dan bangunan, BPHTB, dan BPP sektor perkotaan dan perdesaan. Pemungutan pajak. Asas perpajakan merupakan suatu dasar atau pedoman yang digunakan pemerintah saat membantu peraturan pemungutan pajak. Ada 3 perpajakan di dunia. Yang pertama, asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan asas sumber. Di Indonesia ada 7 asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas finansial, asas ekonomis, asas yudiris, asas umum, asas sumber, asas kebangsaan, dan asas wilayah. Cara pemungutan pajak. Yang pertama, self-assessment system. Pemungutan pajak yang menentukan yang bebannya pemungutan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-cirinya, penentuan berdasarkan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak mandiri. Yang kedua, wajib pajak berdasarkan aktif menuntaskan kewajiban pajak. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali wajib pajak terlambat laporan. Ketiga, official assessment system. Ciri-cirinya, besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak. Yang kedua, wajib pajak sifatnya pasif dan perhitungan pajak mereka. Yang ketiga, memiliki pemerintah hak penuh dalam menentukan pajak. Ketiga, withholding system. Pada sistem ini, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Contohnya pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara, instansi, atau perusahaan. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat keadilan, syarat yudiris, syarat ekonomis, syarat finansial. Fungsi pajak, fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pengantaran atau distribusi, fungsi stabilisasi atau stabilitas. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.